Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih setianya selalu baru setiap pagi. Apapun keadaan yang kita hadapi hari ini, mari kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan yang sanggup menguatkan, menghibur, dan membentuk kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 12 ayat 10. Mari kita baca bersama. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Sahabat terkasih, beberapa hari yang lalu ada seekor kucing yang hampir 1 bulan tidak mau pulang ke rumah pemiliknya. Entah mengapa, ia lebih sering datang ke rumah-rumah tetangga dan menginap di satu rumah. Di rumah itu, sebuah keluarga selalu memberinya makan. Mereka bukan pencinta kucing. Bahkan mereka tidak berniat untuk memelihara kucing. Namun setiap hari kucing itu datang dan bermalam di rumah mereka. Lama-kelamaan kehadirannya menjadi bagian dari keseharian mereka. Kalau malam tiba, tanpa sadar mereka sering melihat ke taman rumah sambil bertanya, "Malam ini dia tidur di sebelah mana ya?" Mereka tidak pernah menyangka bahwa rasa sayang itu bisa tumbuh kepada seekor kucing yang bukan milik mereka. Beberapa hari terakhir, tingkah lakunya mulai berubah. Kucing itu lebih banyak diam, menghindar, dan memilih tidur di taman rumah. Tidak seorang pun menyadari bahwa ia sedang menahan rasa sakit. Suatu malam, kucing itu tidak datang. Ternyata kakinya tertabrak kendaraan. Ketika akhirnya dibawa ke dokter hewan, baru diketahui bahwa ia juga menderita tumor. Setelah dirawat beberapa hari di ICU, akhirnya ia mati. Yang paling berat bukan hanya kehilangan, tetapi penyesalan. Seandainya malam itu kami mencarinya lebih lama, mungkin hasilnya akan berbeda. Sahabat terkasih, pernahkah kita mengalami penyesalan seperti itu? Merasa belum melakukan cukup banyak bagi seseorang yang kita kasihi? Merasa seandainya kita bisa bertindak lebih cepat, mungkin hasilnya akan berbeda. Namun, melalui peristiwa sederhana ini, Tuhan mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat berharga melalui firman-Nya dalam Amsal 12 ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa hati orang benar bukan hanya terlihat dari bagaimana ia memperlakukan sesama manusia, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan makhluk ciptaan Tuhan yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Namun, Tuhan sedang mengajar kita tentang sebuah karakter yang sangat berharga, yaitu belas kasihan. Belas kasihan tidak selalu diwujudkan melalui tindakan besar. Kadang, belas kasihan hanya berupa memberi makan yang lapar, memberi minum kepada yang kehausan, tidak mengusir makhluk yang sedang membutuhkan tempat untuk berteduh. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat biasa di mata manusia, tetapi tidak pernah kecil di mata Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya memperhatikan pelayanan yang besar, persembahan yang banyak, atau pekerjaan yang luar biasa. Padahal Tuhan juga melihat hati yang mau berbelas kasihan dalam perkara-perkara sederhana. Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kasih Tuhan meliputi seluruh ciptaannya. Kalau Bapa di surga memperhatikan burung-burung di udara dan memelihara seluruh ciptaannya, bukankah Ia juga rindu agar anak-anaknya memiliki hati yang penuh kasih? Mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan yang besar. Mungkin Tuhan hanya ingin kita menjadi lebih peka, lebih murah hati, lebih sabar,
lebih cepat menolong, lebih mudah mengampuni, lebih rela memperhatikan orang-orang yang terabaikan. Karena hati yang lembut kepada makhluk yang lemah, biasanya juga akan menjadi hati yang lembut kepada sesama. Dan jika hari ini kita masih menyimpan penyesalan atas sesuatu yang tidak dapat diubah, ingatlah bahwa Tuhan tidak menilai kita dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Tuhan melihat hati kita. Ia melihat setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus. Tidak ada kasih yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada belas kasihan yang terlupakan oleh kasih-Nya. Kiranya melalui firman Tuhan pagi ini, kita semua memiliki hati yang semakin lembut, sehingga kehadiran kita menjadi saluran kasih Kristus bagi siapapun yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami bahwa hati yang penuh belas kasihan adalah hati yang berkenan kepadamu. Ampunilah kami, karena selama ini kami kurang peka terhadap kebutuhan orang lain maupun terhadap ciptaan-Mu yang lemah. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati Kristus. Hati yang penuh belas kasih, kelembutan, kesabaran, dan kemurahan. Ajarlah kami untuk tidak hidup dalam penyesalan atas hal-hal yang tidak dapat kami ubah, tapi menjadikan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih. Berkatilah setiap sahabat yang mendengarkan renungan ini. Sertai langkah mereka hari ini. Berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan hati kita untuk terus hidup dalam kasih dan belas kasihan. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.